Agen Brozovic belum memenuhi panggilan Inter untuk negosiasi kontrak baru. Seperti yang dilaporkan oleh Sport Mediaset, agen dan pengacara Marcelo Brozovic terus menunda pertemuan dan tidak merespon panggilan dari Inter untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak. Mereka terkesan mengulur-ngulur waktu karena mereka yakin tuntutan kenaikan gaji kliennya tersebut tidak akan disetujui oleh Inter. Berdasarkan laporan sebelumnya, Brozovic meminta gaji baru sekitar 7,5 juta euro per tahun. Masa kontrak gelandang Kroasia tersebut di klub akan habis pada musim panas 2022 dan oleh karena itu Inter berupaya keras untuk memperpanjang kontraknya sebelum pergantian tahun. Saat ini tawaran yang dilayangkan manajemen Inter terpaut cukup jauh dari tuntutan pemain. Hal ini bisa berpotensi terhentinya negosiasi antara kedua pihak, sehingga Brozovic sudah bisa membuka negosiasi prakontrak dengan klub lain mulai Januari nanti. Selain itu, Inter telah menetapkan batas waktu kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Brozovic, yakni pada 31 Desember 2021. Hal ini penting dilakukan sehingga klub bisa mulai membuat rencana lebih awal untuk merekrut penggantinya sebelum kontraknya berakhir. Inter telah menyiapkan 10 kandidat pengganti Ivan Perisic jika sang pemain hengkang. Nerazzurri menyadari bahwa usia pemain Kroasia itu tidak lagi muda. Ia sudah menginjak umur 32 tahun. Oleh karena itu, manajemen klub hanya bersedia menawarinya kontrak baru dengan gaji setengah dari apa yang diterimanya saat ini. Namun, kecil kemungkinan Perisic setuju dengan tawaran tersebut, sehingga ia berpotensi pergi sebagai pemain bebas transfer. Berikut 10 kandidat pewaris Perisic versi Tuttosport. Onana hanya mau bersama Inter dan telah menolak beberapa tawaran klub besar lainnya yang menghampirinya meskipun beberapa tim besar melakukan penawaran. Andre Onana tetap menyambut antusias kepindahannya ke Inter musim depan. Dikutip dari Fabrizio Romano, rencana Andre Onana masih jelas dan terkonfirmasi. Kesepakatan verbal telah dicapai dengan Inter sejak dulu. Kontrak 4 tahun akan ditandatangani pada bulan-bulan berikutnya. Inter terus mencari pemain yang diperkirakan dapat membantu tim lebih kuat. Inter tengah mengikuti perkembangan penyerang geng Paul Onuachu yang saat ini berusia 27 tahun. Pemain depan Nigeria ini telah mencetak 10 gol dari 13 penampilannya di kompetisi tertinggi Liga Belgia. Bastoni, De Zeko, dan De Vrij alami cedera. Bastoni tidak dapat bertanding melawan Swiss kemarin karena mengalami cedera kelelahan otot. De Zeko juga tidak dapat membela Bosnia karena cedera. Sedangkan yang terbaru saat ini, Belanda bertanding tadi malam melawan Montenegro. Stefan De Vrij alami cedera hamstring. Barella dan Vidal yang membela timnas dengan menahan rasa sakit. Kabar kurang baik mengenakan datang dari kualifikasi Piala Dunia untuk dua pemain Inter. Keduanya adalah Arturo Vidal dan Nicolo Barella. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Arturo Vidal yang meminta dirinya ditarik keluar pada menit ke-84 saat melawan Paraguay merasa telah baik-baik saja yang pada sebelumnya tak nyaman dengan kondisinya. Sumber yang sama mengatakan bahwa selama 69 menit bermain melawan Swiss, Nicolo Barella terus menahan rasa sakit yang telah ia rasakan dari pertandingan terakhir dirinya di klub yang menjadi alasan Simone Inzaghi menariknya di pertengahan laga Derby della Madonnina. Kondisi keduanya terus dipantau oleh klub dan diharapkan dapat siap dalam pertandingan Inter selanjutnya kontra Napoli di Giuseppe Meazza. Ex-presiden Nerazzurri, Pellegrini. Inter masih lapar gelar Scudetto, Barella kapten masa depan. Mantan Presiden Inter Ernesto Pellegrini menilai bahwa Nerazzurri masih menjadi favorit untuk mempertahankan gelar Scudetto.
karena memiliki mental juara. Nerazzurri mengemban misi wajib menang atas Napoli pada Senin depan untuk berupaya memangkas jarak menjadi 4 poin. Pellegrini berpandangan bahwa Inter masih memiliki kualitas, chemistry, dan kekuatan mental untuk kembali menjuarai Serie A di musim ini. Inter versus Napoli, jangan khawatir, Inter akan memainkan pertandingan yang hebat dan akan membawa pulang 3 poin. Tak hanya itu, mereka juga akan meraih Scudetto musim ini. Tim ini membuat saya bersemangat, ujar Pellegrini kepada Gazzetta dello Sport. Tentang pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, dia adalah orang yang hebat serta pelatih level atas. Dia harus mengikuti langkah Conte. Ini akan memberitahu Anda betapa sulitnya tugasnya. Dia memimpin skuad dengan cara terbaik. Tim ini masih lapar untuk meraih banyak kemenangan dan itulah yang terpenting. Dia layak mendapatkan penghargaan sebagai pelatih. Tentu saja Milan dan Napoli membuat saya khawatir karena mereka sangat kuat, tapi Inter akan mencapai hal-hal hebat. Tentang striker baru Nerazzurri, Edin Dzeko, saya membandingkannya dengan Aldo Serena. Kaki dan kepalanya sama pentingnya, dan Aldo sangat menentukan bagi kami. Tapi pemain yang paling saya sukai adalah Barella. Dia agak mirip dengan Matheus. Saya melihat Barella sebagai kapten masa depan dan saya juga berpikir bahwa dia akan mencetak gol melawan Napoli. Pelatih legendaris Italia Marcelo Lippi meyakini bahwa Inter Milan, Napoli, dan AC Milan menjadi kandidat terkuat memenangkan gelar Scudetto musim ini. Ia menepikan peluang mantan timnya Juventus. Ini akan menjadi pertarungan 3 arah. Milan dan Napoli memiliki awal yang luar biasa di musim ini, tetapi mereka juga harus mengingat Inter. Saya tidak tahu terkait masalah Juventus, mereka mungkin sudah mempertimbangkan situasinya dan memutuskan untuk lebih fokus ke Liga Champions. Pasukan Simone Inzaghi sebenarnya memiliki kesempatan untuk memangkas jarak mereka ketika bertemu Milan pada Senin lalu, 8 November 2021. Di laga Serie A pekan ke-12. Namun peluang tersebut gagal dimaksimalkan setelah hanya mampu meraih 1 poin. Inter memiliki kesempatan kedua yakni saat menjamu Napoli pada Senin depan, 22 November 2021 setelah jeda internasional. Melihat situasi tersebut, Marcelo Lippi menilai bahwa perlombaan Scudetto hanya akan diperebutkan oleh 3 tim, yakni Inter Milan, Napoli, dan AC Milan. Seperti yang dilaporkan oleh media Italia Panorama Magazine, bahwa PIF Arab Saudi tetap tertarik untuk membeli Inter Milan dari Suning, meskipun sempat dibantah oleh Direktur Newcastle United Amanda Stifley. Seperti yang dilaporkan oleh media Italia Panorama Magazine, bahwa terlepas dari komentar eksekutif Newcastle United tersebut, PIF tetap bertekad untuk membeli Nerazzurri. Meskipun pemilik klub saat ini, Suning Group, menutup kesepakatan sebesar 1 miliar euro. PIF telah dikaitkan dengan upaya untuk pengambil alihan Inter akhir-akhir ini, di mana laporan bulan lalu menunjukkan bahwa kesepakatan sudah semakin dekat sebelum adanya sangkalan tegas dari Stifley. PIF bermisi untuk menyaingi hegemoni pemilik Paris Saint-Germain, Qatar Sport Investment di Timur Tengah dengan membeli Nerazzurri. Minat dari PIF tetap ada dan bahwa mereka memang ingin merampungkan pembelian Inter meskipun telah mengakuisisi klub Liga Primer Inggris Newcastle United. Namun masih harus dilihat apakah perusahaan investasi yang dipimpin oleh putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman itu bersedia memenuhi permintaan Suning sebesar 1 miliar euro. Steven Zhang kemungkinan tiba di Milan jelang Natal untuk memperbarui kontrak Marotta dan Ausilio. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, bahwa sang presiden akan kembali ke markas Inter Milan menjelang Natal untuk memperbarui kontrak CEO klub Pepe Marotta dan direktur olahraga Piero Ausilio. Saat ini Sang masih tertahan di negaranya, Tiongkok. Ia belum mendapat izin melakukan perjalanan ke luar negeri karena harus mematuhi peraturan kekarantinaan COVID-19. Kesepakatan baru Marotta dan Ausilio merupakan salah satu agenda utama
yang harus dirampungkan demi melanjutkan proyek yang tengah dibangun oleh klub di musim 2021-2022. Sementara itu, kontrak wakil direktur olahraga Dario Bacin dan direktur akademi klub Roberto Samaden juga akan diperbarui.